Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Jumpa lagi kita di doa pagi pada pagi hari ini. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita memuji, menyembah Tuhan. Sebelum itu kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kau urapi kami Tuhan. Apapun pergumulan dalam hidup kami Tuhan, Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Kau tak pernah meninggalkan kami Bapa. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mau menyembah Tuhan. Manis Kau dengar Tuhan. Bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Pujian kita, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kita katakan lagi, ya Tuhanku, Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama kami masih hidup Tuhan, selama ku kami tetap memuji Engkau Tuhan. ya Allah. Kami tetap menyembah Engkau Bapa. Aku hendak Kau tak pernah meninggalkan bermazmur kami. bagimu selagi ku ada. Inilah yang kami renungkan Tuhan. Inilah yang ku renungkan Setiap waktu, setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. biarlah manis Kau dengar Bapa. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kami renungkan. Inilah yang ku waktu Bapa. Setiap waktu. Amin.
biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ayo Bapak Ibu kita ulang lagi. Ya Tuhan, Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama kami masih hidup Tuhan. selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, Inilah yang ku renungkan setiap waktu. setiap waktu. Nyanyian pujian, Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. biarlah manis kau dengar. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kami renungkan Tuhan. Inilah yang ku renungkan Setiap waktu setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu.
Bapa, ini kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami banyak melakukan perkara-perkara yang tidak baik Tuhan. Kau ampuni kami Tuhan. Kau ampuni kami Bapa. Kau tahu juga Tuhan pergumulan permasalahan yang kami hadapi Tuhan. Kau tolong kami Tuhan. Kau tolong kami Bapa. Kami hanya meminta pertolongan Tuhan. Kau urapi kami Tuhan. Kau urapi kami Bapa dimanapun kami berada Tuhan. Kau layakkan kami Tuhan. Kau layakkan kami Bapa. Kau ampuni kami Tuhan. Amin Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kau urapi kami Tuhan. Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Kau Tuhan. Kami mau lebih meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau menyembah nama-Mu Tuhan. Amin. Nyata di sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kita kembali katakan, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu. Nyata di sepanjang hidup kami Tuhan. Nyata di sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, dalam hidup ini terkadang kita pergi ke mall misalnya, pergi ke toko buku, sekolah, ke kantor, tapi suatu hari kita pergi ke rumah duka. Disitulah kita baru bisa merenungkan banyak hal. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, kami benar-benar tidak bisa bicara apa-apa Tuhan, ketika menyadari realitas kematian yang harus dialami semua orang. Tetapi kami percaya Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar. Kami mengucap syukur sebab kami sekarang tahu maut sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Untuk itu berbicaralah kepada setiap kami, khususnya orang-orang yang merasa ditinggalkan oleh keluarganya. Agar setiap kami dikuatkan, dihibur, sehingga rema ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Yang di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, namanya saja rumah duka. Di tempat itulah orang-orang berduka. Terutama keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Sangat berduka. Sebab itulah perpisahan terakhir di bumi dalam hidup ini. Tidak akan ada lagi waktu-waktu untuk bersama di bumi ini. Ya. Rumah duka selalu membawa kita kepada kenyataan bahwa hidup ini sementara. Dan setiap nafas kita ini adalah anugerah, kesempatan. Ya. Makanya rumah duka menceritakan satu fakta yang tidak bisa disangkali oleh siapapun. Di rumah duka kita akan merasa sangat kehilangan. Tapi justru di tempat seperti itulah kita tidak bisa menemui satu pelajaran di tempat lain selain di rumah duka. Tapi begini saudara, kita harus ingat bahwa Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati, yang sedang berduka. Ya. Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Di saat manusia tidak bisa menjawab, Tuhan di situ hadir. Di saat kata-kata ini tidak muncul dari mulut kita karena saking sedihnya, tapi Tuhan sudah mengerti. Di saat hati ini remuk, Tuhan sedang memeluk kita sebenarnya, saudara. Rumah duka jangan hanya jadi rumah bersedih, tapi menjadi rumah yang mengingatkan kita bahwa di balik kematian ada kekekalan. Ya. Kehidupan di dunia ini bisa berakhir memang. Tetapi Tuhan Yesus sendiri yang berkata, Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kalimat ini tidak pernah diucapkan oleh siapapun di dunia ini, saudara. Sebab semua orang mati tidak bangkit lagi. Sedangkan Tuhan Yesus jelas bangkit sebagai teladan contoh bahwa kita semua nanti ketika sudah mati, suatu hari pasti dibangkitkan. Seperti Tuhan Yesus bangkit, sebab maut sudah dikalahkan. Jadi di tengah-tengah kesedihan, kita melihat harapan yang luar biasa di masa depan. Kita akan bertemu kembali dengan orang-orang yang kita kasihi, tentunya yang di dalam Tuhan, dalam suasana yang berbeda. Di sana tidak ada lagi air mata. Kita semua akan hidup kekal selamanya. Ya.
Nah, sekarang yang perlu kita perhatikan adalah di rumah duka kita kehilangan, saudara. Kehilangan orang yang kita kasihi. Tubuh tergeletak, tidak bernyawa lagi. Rumah dukanya mungkin besar, mungkin indah, tapi tubuh sudah tergeletak. Ya, air mata sudah tidak bisa dibendung lagi. Keluar mengalir deras, tapi Tuhan melihat air mata kita. Tuhan bisa merasakan kesedihan kita. Ya. Bahkan doa kita itu, air mata kita itu bisa menjadi doa yang Tuhan dengar. Jeritan hati dari batin kita yang terdalam. Kita merasa kehilangan. Kenapa? Karena kita mengasihi orang yang dipanggil Tuhan. Kesedihan yang kita rasakan hari ini akan memberi dampak besar dalam hidup kita ke depan. Ya, kita tidak akan bertemu lagi dengan orang yang meninggal sampai nanti di Firdaus dan surga, langit yang baru, bumi yang baru. Tetapi kita memiliki kenangan yang manis bersamanya. Dan itu membuat kita semakin dekat Tuhan. Itu semua anugerah loh Tuhan. Saudara, itu semua anugerah Tuhan dalam hidup kita. Makanya penghiburan yang benar datangnya dari Tuhan. Dan dari saudara-saudara kita tentunya. Yang bersatu di dalam Tuhan. Saling menguatkan satu sama lain. Ya, penghiburan datangnya hanya dari Tuhan. Tidak bisa dari manapun. Makanya ketika kita masih hidup hari ini, ayo kita arahkan hidup kita menjadi berkat. Ayo kita arahkan hidup kita ini mengasihi sesama, dimulai dari keluarga sendiri. Ada orang yang dalam keluarga itu ribut terus, tidak cocok. Kalau sama keluarga saja tidak cocok, apalagi sama orang lain. Ya, makanya komunitas kebenaran di gereja itu harusnya lebih erat, lebih dekat daripada saudara kandung. Harusnya. Karena saudara di dalam Tuhan itu menyatukan lewat kebenaran, lewat kasihnya Tuhan. Pastinya lebih dekat satu sama lain. Saling menolong, saling menopang, saling mau mengingatkan, saling mengasihi. Begitu harusnya. Saudara ingat gak? Firman Tuhan berkata, lebih baik di rumah duka daripada di rumah pesta. Kenapa? Di rumah pesta orang pesta foya-foya. Tidak ada pelajaran yang ditarik dari sana. Tapi ketika ada di rumah duka, ada banyak pelajaran yang kita bisa tarik. Dan itu berdampak besar dalam hidup kita. Iya ya, suatu hari aku pun akan mengalami hal yang sama. Iya ya, waktu ini kok singkat ya Tuhan. Di singkatnya hidupku ini, aku mau fokuskan untuk perkara di atas, bukan di bumi. Jadi kalau hari ini kita sedang hidup di bumi, sebagian jadi guru, sebagian jadi dokter, sebagian jadi pelayan Tuhan di gereja, sebagian jadi ibu rumah tangga biasa. Semua ini adalah kesempatan untuk kita melakukannya yang terbaik untuk Tuhan. Semua harus kita lakukan dengan hati yang tulus, segenap hati, segenap hidup. Persembahkan itu untuk Tuhan. Sebab ada banyak orang hidup di bumi ini tidak peduli Tuhan. Yang ia pedulikan hanyalah kenikmatan dirinya sendiri, kepuasan dirinya sendiri. Bahkan dengan cara merugikan pihak lain. Betapa egoisnya orang seperti ini. Suatu hari, kalau ia sudah berbaring di rumah duka, dan rohnya ke alam maut, barulah ia meraung-raung di sana. Tapi semuanya sudah terlambat. Saudara, biarlah pagi ini menjadi pagi pengingat kita semua. Bukan supaya kita malah lemas atau tidak bergairah hidup ini. Supaya kita makin semangat. Hidup semangat. Karena apa?
karena ujungnya kematian, dan di balik kematian ada hidup kekal selama-lamanya. Kalau orang tidak semangat hari ini untuk hidup bagi Tuhan, ya tidak bakalan sampai ke surga. Yang rugi diri sendiri. Karena kita melihat cahaya di balik kematian, kita semangat hidup ini. Sebelum aku menutup mata, aku tidak boleh buat salah. Aku harus sudah jadi berkat. Aku harus menjadi sesuatu yang dipakai Tuhan. Melakukan segala hal yang dipakai Tuhan. Semangat ya saudara ya. Meskipun kematian ada di depan. Tapi di balik kematian ada kekekalan bersama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk rema di pagi hari ini. Kami semua dihibur dan dikuatkan, diberi harapan bahwa sebenarnya ada kekekalan. Hidup kekal bersama Tuhan dan bersama orang-orang yang kami kasihi di dalam Tuhan. Terima kasih untuk GMM Gereja Mula-Mula. Tuhan berkati kami semua, sehingga kami boleh menjadi bagian dalam kerajaan surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.